Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama lagi dengan Pak Rahmat ya, Pak Babin Desa Winonegara dari Polresta Banyumas, Polsek Wangon. Untuk kali ini kita kembali berada di Pondok Pesantren Nurul Huda Desa Winonegara. Untuk pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai berbuat baik untuk orang lain. Tentunya ini adalah pembahasan yang sangat-sangat menyenangkan, sangat-sangat banyak ilmu dan wawasan untuk kita. Maka dari itu, kita nanti akan mendengarkan langsung dari narasumber kita, Bapak Kiai Nasrul Ulum dari Desa Winonegara mengenai berbuat baik kepada orang lain. Ya, monggo Pak Kiai Nasrul Ulum, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Polisi Rahmat. Alhamdulillah, Ya. pandangan Pak Kiai. Pak Kiai gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat selalu dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bagaimana kabarnya ini tema hari ini? Ya, gini Pak Kiai, nyuwun sewu. Kan kalau kita mengacu perkembangan zaman sekarang ini, Pak. Iya. Ya. Jadi kami, saya sendiri dan kami semuanya itu kan kepingin apa sih untung ruginya, ya kan? Iya. Kita kok berbuat baik untuk orang lain kan seperti itu. Iya. Terus bagaimana sih membulatkan niat Iya. menjadi tekad, Menjadi sebuah keyakinan. Iya. Bahwa berbuat baik untuk orang lain itu sangat besar manfaatnya. Oh iya. Seperti itu Pak. Terima kasih. Alhamdulillah pada pemirsa, para hadirin semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami di sini akan menguraikan tentang kebaikan untuk diri sendiri dan juga untuk alam semesta, bahwa sumber dari kebaikan itu adalah dari Al-Qur'an dan hadis. Maka kita hidup di dunia merujuk pada satu pokok dasar tendensi hidup itu dengan Al-Quran dan hadis. Dari Al-Qurannya tentang kebaikan, di sini sudah ada Alhamdulillahirabbil alamin, di mana maknanya segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, penguasa alam semesta. Kata segala berarti kan bukan hanya satu Pak Bro. Berarti kan banyak. Segala puji milik Allah. Nah, kalau sudah milik Allah, kita tidak punya apa-apa. Kita tidak boleh bangga dengan kebaikan, sombong dengan kebaikan, karena kebaikan itu miliknya Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku semua adalah milik Allah. Kalau kata segala berarti di situ bukan satu. Pujinya Allah ini segala puji. Puji itu ada 4. Ada berapa Pak? Ada 4. Yang pertama adalah puji qadim alal qadim. Puji qadim alal qadim. Bahwa qadim itu artinya Allah Maha Qadim. Ya qadim. Pujinya Allah kepada diri zatnya Allah. Allah memuji sendiri. Allah memuji zatnya piyambak. Dalam Al-Qur'an, innallaha ghafurur rahim. Ini yang berfirman Allah, maknanya kembali kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, iku ghafurur rahim, Maha mengampuni dan Maha mengasihi. Itu maknanya Allah memuji zatnya diri sendiri. Itu artinya puji qadim alal qadim. Pujinya Allah untuk Allah. Yang kedua, puji hadis alal hadis. Hadis itu selainnya Allah. Hadis itu sesuatu yang baru. Puji hadis alal hadis berarti pujinya manusia memuji sesama manusia. Seperti Pak Rahmat itu orangnya
orangnya jujur, orangnya rajin, orangnya dermawan. Ini yang memuji manusia, yang ditujukan juga untuk manusia. Ini puji hadis halal. Panjenengan barang hadis, saya juga barang yang selain Allah itu hadis. Manusia memuji kepada manusia, itu sebenarnya puji hadis ala hadis. Saya memberi kebaikan kepada orang yang sudah berbuat baik, itu sebenarnya puji hadis ala hadis. Yang ketiga, puji hadis ala qadim. Sila, ya. Manusia memuji kepada Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Ini hamba manusia memuji kepada Allah, itu namanya puji hadis alal qadim. Manusia menyanjung memuji kepada Allah. Kemudian puji qadim alal hadis. Pujinya Allah kepada ciptaannya, kepada barang yang baru. Allah memuji bahwa manusia adalah diciptakan yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lain. Allah qadim menciptakan manusia hadis. Ya. Dan itu kebaikan itu ada 4. Puji qadim, halal qadim, Allah menyanjung kepada zatnya sendiri. Ya. Terus puji hadis, halal hadis. Ya. Manusia menyanjung sesama manusia. Ya. Kemudian puji hadis halal qadim. Manusia memuji kepada Allah. Dan yang keempat, puji qadim halal hadis. Allah menyanjung. Ya. Dan 4 ini lillahi, miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak punya apa. Yang mana sifatnya Allah adalah Rabbil Alamin, yang menguasai jagat alam. Iya. Itu nama kebaikan ya. Itu dari sisi secara jangkauan urut-urutan. Ya. Kemudian ada hadis yang berbicara tentang kebaikan. Kebaikan itu bukan hanya ada di alam dunia, tapi berkesinambungan sampai ke alam akhirat. Salah satu contoh pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan Pak Budi Rahmat. Ada hadis sabda Rasul yang menerangkan tentang amal kebaikan manusia. Ya, itu sampai di mana saja. Dalam hadisnya ini idza mata benu adama in qata amalu. Ketika manusia mati, maka amal kebaikannya putus. Ya. Putus itu ya putus. Pedot, ya, tidak bisa nambah lagi, ya, itu amalnya putus. Nah, ini hukum secara global. Manusia mati, semua amalnya putus. Ini masih ijmal. Ijmal itu global. Kalau global nanti ada hukum pengecualian. Pengecualian mengeluarkan hukum dari yang di depan. Putus. Nanti mengeluarkan hadis yang putus, berarti ada amal yang tidak putus. Gitu, Pak. Jadi semua manusia mati, semua amalnya putus. Kecuali illa bisalah. Kecuali 3 yang tidak putus manusia setelah mati. Tetap mendapatkan kebaikan. Jadi itu sudah menjadi rumus pertama hukum global. Ini semua murid SMP semuanya harus membayar uang 3.000 kecuali yang tidak mau. Berarti kan pengecualian. Ini warga harus besok kerja bakti bersih-bersih, harus berangkat semua. Ini hukum global. Kecuali yang sakit, yang lagi masa orang sakit itu kerja. Ibadah di bawah. Iya. Ibadah di bawah kan, sambil bawa kursi roda. Iya, kursi roda. Dan hari yang oksigen itu, iya. Oksigennya di bawah kali ya. Di bawah. Iya. Potong rumput. Nyapu. Iya.
Itu rumus. Ya. Rumus itu kunci. Ya. Kata dasar. Hukum pertama global. Berlaku untuk semuanya. Kemudian ada mustasnayat. Mustasna itu pengecualian. Mengeluarkan dari hukum awal. Yang mana nanti semua warga hari Minggu pada kerja bakti harus beramal. Ya. Kecuali orang yang sakit. Ya. Itu tidak sama. Artinya tidak ikut kerja bakti. Karena sakit. Ya. Atau mungkin karena lagi ada kepentingan apa mungkin. Ya. Yang sangat penting lah kan gitu. Begitu. Jadi semua manusia nanti kalau mati amalnya putus. Sudah nggak bisa nambah. Kecuali 3 amal yang tidak putus setelah mati itu tidak. Yang pertama adalah shodaqatin jariyatin. Manusia saat hidupnya telah berbuat sedekah. Ya. Kata sedekah kan sunnah. Kalau yang wajib zakat. Kalau wajib zakat, sunnahnya adalah sedekah. Masa hidupnya pernah bersedekah. Ya. Terus seperti teman-temannya sedekah kan hibah, hadiah, surprise. Itu kan sunnah. Ya. Sedekah itu punya teman lain. Ya. Kalau zakat itu tidak punya. Zakat itu hanya ada satu. Ya ada di zakat fitrah, zakat mal. Tapi kalau sedekah itu punya kan sekali. Kalau sedekah itu punya teman namanya hibah, hadiah, terus infak. Ini infak ini temannya sedekah. Teman-temannya sedekah. Biasa hubungan bareng ngopi bareng. Iya. Jadi orang masa hidupnya pernah memberikan sukses ulang tahun. Iya, hadiah. Iya. Nanti di alam akhirat itu alam setelah kematian. Akhirat itu kata daripada akhir ya. Kalau ada akhir berarti ada awal. Ada awal. Iya. Ada awal, ada akhir. Awal adalah kehidupan dunia, akhir adalah kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat itu kehidupan setelah mati. Nah, 2 alam awal dan akhir itu yang terbaik itu mana? Yang terbaik adalah kehidupan akhirat. Wah, dalam Al-Quran, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Gemerlap, keindahan, mewah, nikmatnya hidangan itu belum seberapa dengan nikmatnya kehidupan akhirat. Nah ini kita berbicara kebaikan di dunia yang nyampe tentang kebaikan hidup di akhirat. Ini termasuk sedekah jadi orang yang masa hidupnya berbuat baik, bersedekah, menolong, memberikan makanan dan lain sebagainya, nanti akan nyampe ke alam akhirat, tidak putus di dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, amal yang tidak putus, kebaikan yang tidak putus adalah ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu tidak putus setelah mati. Ilmu itu maknanya pengetahuan, ya, pengarahan, dan di sini tidak memakai ilmu. Kalau pakai ilmu ini hanya khusus ilmu akhirat, ilmu syariat. Hanya ilmu agama saja. Tapi karena di teks redaksi hadis ini tidak memakai berarti ilmunya umum, bukan hanya ilmu agama saja, tapi ilmu umum, iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu masuk itu. Berarti nyuwun ini ada perbedaan Pak Kiai. Ada Alam ilmu sama ilmu sendiri. Dengan adanya Tambahan al itu ya. Al ini berfungsi kepada lafaz yang dimasuki. Sebelum dimasuki itu ilmun. Berarti nakiro. Kata dasar itu. Kata dasar itu nakiro itu umum. Ya ilmu apa saja.
Secara umum ya. Ilmu perdagangan atau ilmu apa? Ilmu kepolisian, ya. Ilmu pemerintahan. Ya. Ini ilmunya umum. Tapi kalau diberi al, maka menjadi tertentu, menjadi itu namanya al-makrifat, untuk menentukan. Contoh, rojulun berarti laki-laki, siapa saja. Tapi kalau sudah ar-rojulu, berarti segenap, berarti sebelum atau Pak Rahmat. Ada kata al masuk, ya, maka nama itu menjadi tertentu, khusus sudah bisa ditentukan. Tidak usah mencari-cari. Berarti ar-rojul yang dimaksud adalah Pak Rahmat. Itu bedanya al dengan yang tidak diberi al. Lebih mengkhususkan berarti. Lebih mengkhususkan. Nah, di dalam redaksi ini tidak memakai al. Artinya isim nakiro, berarti ilmunya umum. Ya, dan al itu fungsinya banyak sekali faedah. Kalau al yang di sini di lafaz alhamdulillah itu bukan al yang faedahnya makrifat, tapi al yang faedahnya adalah lil istighraqil jinsi. Jadi al yang ada di lafaz alhamdulillah ini al yang faedahnya lil istighraqil jinsi. Artinya al yang untuk menghabiskan semua jenis. Jenis apa? Jenis kebaikan. Jenisnya kebaikan semuanya miliknya Allah Subhanahu. Itu perbedaannya al yang di lafaz alhamdulillah itu diberi al. Kenapa alhamdulillah kok ada alnya ini? Kalau tidak ada alnya, ini tidak semua kebaikan itu miliknya Allah. Ada kebaikan yang dipunyai selain Allah. Tapi karena di sini ada al, yang alnya faedah istighraq, menghabiskan semua jenis, segala jenis kebaikan itu miliknya Allah. Nah, kembali ke redaksi ini, amal yang kebaikan yang tidak putus setelah mati. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Bapak memberikan sebuah pengetahuan kepada orang lain. Tidak memberikan makanan, memberikan kebaikan. Pengarahan, atau advis, atau saran, atau mungkin pak polisi yang di jalan raya itu yang tangannya pelan itu. Ngatur lalu lintas. Ya, ngatur lalu lintas. Ya. Itu kan biasanya tangannya ya suruh isyarat. Ya. Ini kan jenenge ilmu, memberi pengetahuan kepada para pengemudi jalan, pengguna jalan pelan. Oh ya, itu pelan. Atau yang jalan terus tangannya begini. Ini apa? Ini suatu gerak kebaikan yang mengarah kepada orang lain, dan kebaikan ini akan berkesinambungan sampai di alam akhirat. Ilmu yang bermanfaat. Jadi bukan hanya mengajarkan sebuah ngaji kita. Ini memasukkan ilmu umum, termasuk guru TK, guru SD, yang ilmunya sudah dituangkan, guru SMP, dosen. Bahkan bukan guru pun masuk. Hanya dimintai advis, saran, atau memberikan saran atau nasihat, dan nasihatnya digunakan dan berhasil, itu kebaikan. Ilmu yang bermanfaat, mendapatkan kebaikan sampai di alam akhir. Berarti Pak Babin ya sering kayak gitu Pak Babin itu sering dimintai saran juga ya Pak Babin. Dimintai solusi, atau bahkan menyelesaikan konflik. Itu tetap gaji ya. Dan itu yang kerap banget itu ya. Yang konflik itu, Babin Kamtibmas itu menyelesaikan masalah. Itu masuk dalam redaksi hadis ini. Jangan berkecil hati. Pas saat lagi ada jamaah, saya lagi tugas, jangan berkecil hati. Karena tugasnya itu ada ilmu yuntafa, memberi manfaat
ilmu kebaikan kepada orang lain, Pak. Berarti termasuk amalan yang tidak putus, walaupun Iya. telah meninggal. Walaupun sudah meninggal itu tetap mendapatkan, tidak putus, terus mengalir. Ini termasuk 3 ini yang mustasnanya, pengecualian. Iya. Memang kalau orang beramal nanti amalnya tidak akan sampai ke akhirat karena memahaminya hanya separuh hati. Ya, hanya sampai di sini. Ya, kalau hanya separuh ya jelas tidak percaya namanya kebaikan dapat pahala di akhirat. Iya. Makanya dirampungkan. Iya. Illa bisalatin, kecuali 3 yang tidak putus. Satu adalah bersedekah, berinfak, memberikan hadiah, walaupun itu makruh, seperti rokok. Ada orang mengatakan ngasih rokok itu dapat pahala, karena yang dikasihkan sesuatu itu hukumnya makruh. Tapi kalau tidak dikasihkan merengut. Kalau dikasihkan seneng. Nah, itu jenenge bombong wong seneng adalah sedekah. Intinya menyenangkan hati orang lain. Nah, itu dalam dalilnya itu idkhalus surur sedekah. Artinya idkhalus surur itu memasukkan rasa senang ke hati, menyenangkan kepada orang lain, itu adalah sedekah. Udah termasuk sedekah. Kok. Walaupun itu rokok. Kan bukan barang haram juga ini kan. Rokok. Oh iya. Tapi kalau nggak dikasih, gimana? Kan nggak lucu dong. Iya. Kembali ya. Oke, siap. Jadi ilmu yang bermanfaat, teman-teman saudara semua, bisa membuat kebaikan orang lain itu bukan hanya materi saja, termasuk memberikan suatu saran, hadis atau nasihat, atau memberikan rasa aman, itu suatu kebaikan. Itu yang ketiga. Dan itu yang kedua ya. Yang ketiga, amal yang tidak putus adalah anak yang solih yang mendoakan kepada orang tuanya. Dan ini sangat penting. Banyak sekali anak-anak yang sudah ditinggal orang tuanya ini terus istiqomah mendoakan. Dan ini yang amal yang tidak putus. Itu saja uraian dari 2 materi ini. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Kang. Ya, kalau untuk doa anak soleh ini Pak Kiai, itu kan ya kalau definisi Pak Kiai dari doa ini, apakah kita harus melakukan apa harus membacakan Yasin tahlil, apa cukup mendoakan ya Allah semoga kedua orang tua saya masuk ke surga misalkan seperti itu, atau mengirimkan doa apa Pak Kiai? Minimal apa? Jadi ini menanggapi hadis yang terakhir ini yang ketiga berarti ya. Amal yang tidak putus sampai ke alam akhirat yaitu anak soleh yang mendoakan. Apa hanya doa saja? Selain doa ada atau tidak contohnya? Selain doa, anak berbuat baik atau mengerjakan suatu kebaikan dengan diniati, ya Allah, andaikan ini ada pahalanya, saya kirimkan kepada kedua orang. Oh, berarti itu nanti masuk ke niatnya ya. Jadi anak ini berbuat kebaikan apa, nanti diniatkan, ditujukan untuk dihadiahkan atau dikirimkan untuk kedua orang tua yang sudah meninggal. Oh, itu masuk juga Pak? Masuk. Tapi tidak mengurangi dari kebaikannya sendiri anak itu. Anak itu meniat, ini saya berbuat baik atau melakukan kebaikan, saya hadiahkan kebaikannya, pahalanya kepada orang tua. Terus anak itu terus tidak tetap mendapatkan pahala, bahkan tidak mengurangi dari pahalanya anak itu, dan dapat memberikan kebaikan kepada orang. Berarti dapatnya dua arah. Langsung dapat 2 ya. Diri sendiri yang mengerjakan, kemudian yang kirimkan untuk orang tua. Itu bukan doa yang secara lisan, tapi secara perbuatan, melaksanakan, berbuat atau mengerjakan. Andaikan kebaikan saya hari ini ada pahala, saya kasih
untuk orang tua. Contoh terkecil Pak Kiai, contoh terkecil ya. Saya ikut simakan Al-Quran. Oh ya. Yang 30 juz. Saya mengikuti terus saya suka. Saya niati simakan Al-Quran ini pahalanya untuk kedua orang tua yang sudah. Orang tua mendapat kebaikan nikmat dari hasil pahala simakan 30 juz Al-Quran. Itu yang dari bentuk yang haji. Ya, bentuk yang semacam umum atau gerakan umum mungkin ya. Kita menolong orang lain atau ada sebuah kegiatan umum ya. Kita niat itu juga. Dan juga antara anak dengan orang tua kebaikannya itu beda. Kalau anak itu ke atas, kalau orang tua itu ke bawah. Kalau anak kebaikannya untuk orang tua itu ya Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau orang tua ke anak, kepala rumah tangga kepada keluarganya, atau suami kepada keluarga, atau istri kepada keluarga, atau ibu kepada keluarganya itu Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang bertakwa dan menjadi orang yang berpamitan dan menjadi orang yang beriman. Nah, terus berarti nyuwun sewu kan niki. Ya. Tadi dikategorikan kalau berbuat apa-apa diniatkan untuk orang tua. Orang tua. Ya. Berarti kalau misalkan ini menyangkut sedekah tadi, misalkan saya mau ngasih makan nih sama orang yang membutuhkan. Nah, saya berarti kan niatnya kan satu sedekah. Terus pahalanya untuk orang tua gitu Pak. Itu bisa gitu ya. Nah, itu seperti yang di materi pertama itu sedekah jariah. Saya ngasih sebuah makanan lah ya. Ya Allah, saya ada rezeki lebih ini, ada makanan berapa dus, saya hadiahkan untuk mereka dan saya niatkan pahalanya untuk kedua orang. Nyampe semua. Saya nyampe juga dapat, orang tua juga dapat. Kan lebih baik seperti itu ya. Jadi kita menyenangkan orang tua itu bukan hanya beliau-beliau masih hidup ya. Termasuk yang sudah meninggal. Ya kan, sudah meninggal aja sudah kita senangkan juga kan seperti itu ya. Yang dinamakan anak soleh, anak orang yang beriman, anak soleh, ayil mukmin. Arti soleh itu maknanya ayil mukmin, orang yang itu seperti itu. Jadi kembali kepada kata ilmun ya. Itu ilmu yang tidak putus setelah mati. Ini kata ilmu nakiro itu umum, berarti ilmu apa saja, termasuk para dosen atau mungkin para pejabat pemerintah itu kan yang bekerja pakai ilmu ya. Seperti pejabat pemerintah itu kan bekerjanya pakai ilmu. Ya, nah terus ya tadi kan membahas tentang ilmu nih Pak ya. Ya yang kita bahas kan ilmu yang positif yang baik ya. Guru, ustadz, kiai kan seperti itu. Ya kan sampai dosen gitu. Nah sekarang kalau ada orang dia bisa nyuri gitu kan, itu ada ilmunya juga gitu ya. Terus dia mengajarkan pada orang lain nih. Nah itu gimana lagi itu? Itu mengeluarkan dari ilmu dari Nah iya kan gitu. Itu namanya ilmu yang bukan memberi kebaikan. Temanya kan tentang kebaikan untuk diri sendiri, juga untuk kebaikan orang lain. Dan mencuri itu keburukan kepada diri sendiri kalau ditularkan akan sore. Jadi tidak masuk, tidak ada pahalanya. Resikonya malah besar. Nanti dosanya mengalir. Dosanya mengalir terus. Ya, orangnya mati, yang diajarin nyuri terus gitu. Dan ini waladun solih ini dalam yang ngetren yang sekarang sedang viral dan ramai ini waladun solih ini yang menjadi garis besar dalam dunia orang tua. Ini harus benar-benar prihatin karena banyak sekali sekarang yang namanya gangster, geng motor itu keluar dari kata waladin solihin.
Nah, untuk menepis atau paling tidak mengurangi nilai kebrutalan, kenakalan anak remaja, ini adalah peran dari orang tua, yang termasuk guru atau mungkin para pejabat, ini agar masuk dalam doa. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami Rabbana hab lana min qurrata a'yun sebagai penyejuk hati. Qurrata a'yun ini sangat penting. Di samping sebagai pihak berwajib mengamankan secara lapangan, ya, itu kan seperti polisi itu kan mengamankan secara bil iltiham. Bil iltiham itu bertemu kulit. Bertemu kulit itu langsung berhadapan dengan pemerannya, penyelesaiannya. Nah, yang tidak langsung itu namanya mutasil. Mutasil itu nyambung langsung berhadapan. Yang mufasil itu seperti orang tua dari jarak jauh. Agar anak-anak putra-putri itu menjadi qurratul uyun atau qurrata a'yun, penyejuk hati. Kalau lawan katanya penyejuk hati itu pemerah mata. Pemerah mata. Bikin emosi. Ya. Kalau orang marah, matanya merah atau putih? Ya merah. Merah ya. Mukanya merah sekali ya. Mukanya merah. Mukanya merah. Kok bajunya jadi makar-makar ya? Iya. Jadi orang marah, iya, itu identik dengan matanya merah. Iya. Gak ada orang merah, matanya putih, bibirnya tersenyum, itu gak ada. Nah, melihat anak seperti itu, marah. Ya, matanya merah, ya, bahkan mukanya bermerah-merah. Iya. Nah, ini yang tidak diinginkan. Iya, itu lawan kata daripada qurratu a'yun, penyejuk hati, penenteram jiwa dan pencerah pikiran. Itu anak-anak yang didoakan. Maka Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Satu, agar anak-anak kami menjadi penyejuk hati, penenteram jiwa dan pencerah jiwa. Waj'alna lil muttaqin imam, dan jadikanlah mereka putra-putrinya anak-anak yang bertakwa. Sebab doanya salah satu energi yang sangat kuat sekali untuk merubah akwaan. Akwaan itu cakrawala, keadaan. Itu bisa dirubah setelah adanya secara fisik, secara ikhtiar, secara guru, kepolisian, berkesinambungan, serempak, ya, menata, menertibkan, mengkondusifkan, terus doa disusulkan. Ya, seperti itu. Ya, berarti kan karena peran anak sendiri kan sangat penting ya Pak. Iya, betul. Baik di dunia maupun berpengaruh saat orang tua meninggal nanti. Iya. Kalau anak ini tidak menjadi anak yang soleh, berarti kan orang tua yang sudah meninggalkan, mau siapa yang mendoakan? Kan seperti itu ya. Berarti kan sangat-sangat penting ini mencetak generasi penerus itu menjadi generasi yang soleh gitu ya. Soleh yang qurratul uyun, qurrata, penyejuk hati, penenteram jiwa dan pencerah. Ini berangkatnya dari para orang tua, para pembina. Pembina kan luas di lembaga atau secara bermasyarakat atau semacam istighosa. Istighosa mujahadah fungsi untuk mendidik atau mencetak anak-anak yang qurratul uyun, menyejuk hati, menjadi anak-anak yang bertakwa. Seperti itu. Tapi memang ya kayak kita di Babin Pak, kita punya fungsi pembinaan. Kita punya fungsi pembinaan untuk warga masyarakat. Nah, akan tetapi kan untuk mencetak generasi penerus yang sesuai yang kita inginkan kan gitu ya. Apalagi sampai generasi penerus yang soleh. Ini kan gempuran daripada teknologi yang mengatasnamakan kebebasan. Kan itulah. Ini
salah mengartikan bebas yang kepingnya bebas sebebas-bebasnya. Oh, iya. Nah, gitu kan. Nah, makanya gempuran teknologi ini apalagi yang mengadopsi budaya-budaya barat. Gitu kan. Ini yang merubah mindset daripada anak-anak muda generasi penerus kita. Nah, makanya yang kami juga minta itu kan ada polisi, ada Pak Ustadz, Pak Kiai gitu toh, ada dari Babinsa, ada guru, peran orang tua ini memang harus kerjasama gitu kan Pak Kiai itu. Gitu. Jadi kita memang tidak bisa mengelak, kita itu hidup di dunia digital, ya, di dunia zaman yang modern, yang di dalam dunia serba komputer, ya. Kita tidak bisa mengelak, kita bisa menjalani di kehidupan dunia. Sebagaimana ngendikannya guru kami, Mbak Mun, Mbak Haji Muhammad Zubair, itu nate ngendika ngono yo ngono, tapi ojo ngono. Yang mengikuti kehidupan zaman digital, mantannya pegang HP, ya ikuti aja pegang HP, tapi ojo ngono, maksudnya ada kebangetan, ada kebablasan. Ya. Kalau korelasi dari berbuat baik untuk orang lain tadi Pak Kiai. Ini kalau misalkan dengan adanya keterbatasan Pak Kiai, misalkan itu. Ya. Nah, ini kalau gini, aku nggak bisa jadi orang baik nih, tapi aku jangan sampai jadi orang jahat, gitu. Ya kan itu gimana Pak Kiai? Itu bagus. Jadi artinya tumbuh buah kebaikan itu bukan dari di tempat yang baik atau di orang yang baik. Di luar sana kelihatannya dia orangnya tidak baik, padahal dia banyak berbuat kebaikan. Dan kebaikan itu harus disebarkan agar menghasilkan kebaikan yang berlipat ganda. Jadi itu diantaranya seperti itu Pak Rahman. Berarti kan intinya saya nggak bisa berbuat baik nih, misalkan nggak bisa sedekah, nggak bisa apa gitu ya, karena keterbatasan gitu ya. Tapi yang saya lakukan itu saya menjauhi maksiat, menjauhi kejahatan. Berarti kan itu juga udah berbuat baik ya, itu sudah berbuat baik ya kan? Itu sebagai kerangka itu sebagai wadah, wadahnya itu saya harus bisa menempatkan diri saya dari jauh hal-hal yang merugikan. Itu adalah suatu kebaikan. Jadi ikut mendukung, merespon adanya orang-orang yang sebagai penegak hukum. Ya kan contohnya, misalkan saya nggak pernah bersih sini, nggak pernah nyaponi gitu. Udah nggak pernah nyaponi, saya punya sampah dibuang di sini. Kan terlalu ya. Iya kan, udah nggak pernah nyaponi sini, dia punya sampah dibuang di sini. Kan terlalu malah gitu kan. Itu. Dan kebaikan itu nggak harus menunggu disuruh. Kebaikan itu nggak harus. Ya manakala kita melihat kebaikan, kerjakan. Contoh di depan musola, di depan itu ada kotoran ayam. Nah, setelah lihat kotoran ayam, terus nyari kapur, terus dilingkar, nggak dibersihin, nggak dibuang, hanya dilingkari kapur. Yang artinya memberi peringatan jangan dikasih tanda. Iya. Lah kalau semuanya melingkar, yang membersihkan siapa? Nah ini artinya kebaikan tidak harus disuruh. Hati nurani memanggil. Kalau langsung pegang kertas kain, terus disiram, udah selesai sudah. Nah ini yang lucunya, itu kotoran hewan itu dilingkar. Dia hanya melingkar memberi isyarat, awas jangan diinjak, Nah nanti Pak Ustadznya apa yang mau bersih? Itu kan? Itu sering sekali. Oh berarti Ustadz yang suruh bersih. Kamu hanya melingkari.
nggak usah dilingkar, Iya. langsung ambil Langsung kertas, saja. siram air satu gayung, Ya. kuda suci. Kuda ya. Kalau dilingkari, kamu Bapak lewat lagi kok. Ya. Lewat lingkar lagi. Iya. Terus yang membersihin siapa? Imamnya. Iya, iya. Itu menunjukkan kalau kebaikan itu nggak harus menunggu disuruh. Ya. Mana kita refleks ada satu kebaikan, langsung ikuti laksana. Ya. Jadi karena kebaikan itu hanya sekali, Ya. nggak akan terjadi lagi. Jadi nggak usah dilingkar lah. Dan itu pastinya berbuat baik, pastinya kan berguna, berpengaruh sama orang lain kan? Iya, hanya tidak injak kan. Nah. Sudah dilingkar kan ada Iya. oh bahaya, jangan injak. Iya. Lewat sini aja. Iya. Terus yang di belakangnya lingkar lagi. Iya. Siapa yang mau bersihkan? Kalau gini Pak Kiai, berbuat baik untuk orang lain ini. Ya, Gitu kan. Ada yang ngomong, ngomong apa sih gitu kan? ya. Wong mikir apa ke dewek be mumet kok kayak gitu kan. Iya. Mikir apa ke dewek be susah. Mikir wong liya gitu kan, mikirin orang lain ya gitu. Nah itu kalau menurut dari Pak Kiai dengan sudut pandang Pak Kiai itu seperti apa Pak? Ya, ya. Gimana itu? Kan seperti ada pepatah mengatakan sinarilah orang lain walaupun dirinya terbakar. Iya. Padahal ya enggak seperti itulah. Iya. Ya lilin menyinari tapi Ya. dirinya terbakar. Sampai habis Sampai malah. habis. Ya enggak sih seperti itu. Iya. Artinya ya boleh lah. Itu sangat mulia. Mhm. Dia menolong, dia memberi. Padahal dia sendiri lagi kesulitan. Lagi membutuhkan. Bahkan dia tidak memikirkan nasibnya sendiri, yang penting orang. Itu justru sangat mulia. Dan itu berat sekali. Beratnya pas keberadaan pas, bahkan kurang dari pas bisa berbuat baik. Ini yang cara ahli sastra itu mengatakan ibarat mutiara yang melingkar di leher wanita cantik. Orang yang tidak punya kapasitas lebih, bahkan kurang dari kurangnya kurang. Hanya ini saja yang ada. Kalau ini dikasih, udah nggak ada nanti habis. Kok bisa? Ini kebaikan orang seperti ini. Cara ulama ahli sastra mengatakan ibarat mutiara yang melingkar di leher wanita cantik. Padahal seorang wanita cantik tanpa dihias mutiara intan emas pun sudah indah, cantik. Ininya mulus, bersih, indah. Kok ditambahin lingkaran mutiara. Wah, tambah hebat sekali. Jadi itu yang Bapak maksudkan seperti itu. Keadaan tidak berdaya pun bisa berbuat baik. Iya, kan seperti itu. Itu kata ulama ahli hikmah, ahli sastra itu ibarat mutiara yang melingkar di leher wanita. Luar biasa. Dan begitu juga sebaliknya. Orang yang keberadaannya sangat bergelimang harta, mewah di atasnya mewah. Ketika beliau bersedekah, yang mana namanya ukuran orang biasa 10.000 lah. Itu kan sudah besar sekali. 10.000. Kalau orang kaya raya 100.000. Ini kan menurut orang kecil gede teman kan ya, besar sekali 100.000. Nah, kalau orang kaya raya 100.000 itu belum seberapa, karena jelas bisa, karena yang ditinggal itu masih banyak. Ratusan juta bahkan miliaran yang dikasih 100.000. Itu ibarat ulama mengatakan yang ahli sastra itu orang kaya raya yang beramal kebaikan itu ibaratnya sebuah kebun yang di atas sampan. Kebun yang di atas sampan. Cara istilahnya pasar sing ndur perahu. Cara itu yang identitas RCTI itu kan
Ini oke. Itu kan ada perahu-perahu yang di atas Iya. air itu. Iya. Pasar ya. Iya, pasar ya. Iya. Jadi kebun buah-buahan yang nikmat, tapi di atas sana. Si luas atau sempit? Sempit. Yang namanya perahu. Iya. Rakit. Iya. Perahu itu kan kecil. Perahu itu yang pakai dayung. Iya. Itu kebun buah-buahan. Tapi tidak lebar, tidak luas. Hanya seadanya perahu itu. Itu gambaran kebaikan orang yang kaya raya berbuat kebaikan. Kenapa diibaratkan seperti kebun di atas sampan? Karena yang dikasih 100.000, yang di rumah itu masih miliaran. Ya. Jadi nggak berhubung, walau kebun, tapi manis-manis enak-enak. Ya. Tapi wong nunggu sampan, ya tetap sih sedikit kan. Ya. Kebaikannya sedikit. Iya. Tapi orang yang tak berdaya, bahkan ini hanya untuk hari ini mungkin, kok bisa dikasih? Ini apa? Sangat luar. Kok bisa? Makanya mutiara yang melingkar dari hewan saya sangat indah, tanpa dilingkari hias. Intan pun sudah orang terpesona. Ya. Itu Pak. Berarti kembali ke sini Pak Kiai. Ini kan ada 3 amalan yang nggak putus. Ya. Ini kan tentunya sedekah, ya. ilmu yang bermanfaat, doa soleh itu kan berarti ini juga berguna untuk orang lain juga kan ada sedekahnya, ada ilmunya kan gitu. Ya. Sudah berguna buat orang lain, berguna untuk diri sendiri, berguna untuk orang tua yang udah meninggal berarti itu. Ya. Ini luas. Nah terus nanti nyuwun sewu di kehidupan berarti di alam barzakh sana ya. Nah, orang tua yang mendapatkan kebaikan dari 3 amalan ini, itu mendapatkan apa Pak Kiai? Mendapatkan sebuah ruang tempat yang belum pernah menempati. Yang mana rumahnya itu dari sebuah bangunan yang dibangun dari min yaqutatin hamroha. Jadi orang tua yang mendapatkan kiriman dari anak yang masih hidup, pahalanya itu dijelmakan, diganti sebuah kenikmatan. Kenikmatan fasilitas yang sangat indah dan keindahannya tidak akan sirna. Yang mereka belum pernah menjumpai di dunia. Dari sebuah ruang kamar bangunannya pun terbuat dari bangunan min yaqutatin hamroha, dari sebuah bangunan mutiara yakut inten, yakut yang berwarna merah kemerah. Kalau di dunia kan bata merah. Dari sana intan yakut merah. Antara intan emas dengan tanah liat sih berapa nih? Jauh sekali. Jauh. Makanya kehidupan akhirat itu dari segi ruang tempat, belum dari segi pakaian yang sangat bagus, sutra dan lain. Belum sosok badannya yang bersih, bersinar, sudah tampan, sudah cantik, yang jauh lebih baik dari dan sosok penampilannya, tata ruang tempatnya, dan hidangan yang belum pernah mencicipi di restoran mahal yang mahal pun sekali. Kokinya aja lain lah dia. Kokinya lain. Al-Firdaus hanya ada di sana. Ya berarti pada intinya berbuat baik untuk orang lain itu banyak sekali manfaatnya. Tentunya buat orang lain, buat diri sendiri, bahkan untuk orang yang sudah meninggal, yaitu orang tua kan begitu. Tapi kalau berbuat, dan itu tidak putus ya itu Pak Kiai. Tapi kalau berbuat yang sebaliknya, ya, nah kehancuran tadi kan. Kalau misalkan memberi ilmu yang nggak bermanfaat,
ya kan, ilmu kesehatan misalkan yang gitu kan nggak bermanfaat. Semakin sulit, semakin rumit, gelap dan merana. Nah, berarti kalau melakukan perbuatan yang tidak baik, berarti sebaliknya ya. Iya, sebaliknya. Untuk orang lain merugikan, diri sendiri hancur, gitu ya, nggak karu-karuan lah ya. Untuk orang tua yang sudah meninggal ya, tentunya malah menangis mungkin gitu. Sedih gitu ya. Dulu semasa bersama saya sudah kasih semua harta bendanya. Tapi kenapa tidak ingat setelah saya mati? Malah berpoya-poya, berpesta-pesta, maksiat. Bahkan orang tuanya masih hidupnya nangis gitu ya, lihat anaknya gitu nangis ya. Itu saja. Itu. Oke, ya terima kasih Pak Kiai. Ya. Tentunya ini kami mengucapkan banyak terima kasih. Obrolan ini banyak manfaatnya. Semoga dapat menggugah hati dan pikiran saya pribadi. Hati dan pikiran dari teman-teman semuanya untuk jangan ragu untuk bulatkan tekad, jangan nunggu disuruh. Nah, berbuat baiknya jangan nunggu disuruh. Ya, pokoknya melihat sesuatu ya kerjakan saja. Jangan melingkar kok. Oke, siap. Terima kasih banyak. Dengan doa. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil hamdan yasinu bikum asliya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma bihamdil fatihatil ma'zumati wa sabbil masani. Nas'aluka ya ilahana an taj'ala lana min ahlil khair wa an tu'amilana ma malakaka min ahlil khair wa an tahfazna bi adyanina wa anfusina wa waladina وَأَزْوَاجِنَا وَقَرَبَائِنَا مِنْ كُلِّ مِحْنَةٍ وَشِدَّةٍ وَتَعَبٍ وَمَشَقَّةٍ وَضَمِيرٍ اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزلازل والسرطان لا الحرام وما بطن من بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمة كاشف الأمة walhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.